Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Di sini saya ingin menjelaskan jaringan syaraf tiruan metode M-Follow-Pitts pada fungsi logika OR. Apa itu jaringan syaraf tiruan? Jaringan syaraf tiruan atau dalam bahasa Inggris disebut Artificial Neural Network atau ANN adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. JST dirancang untuk meniru proses belajar manusia dengan menyimpan pengalaman dan menggunakannya untuk membuat keputusan di masa depan. Lalu di sini ada metode M-Follow-Pitts. Metode M-Follow-Pitts adalah model awal dari neuron buatan. Dikembangkan oleh Warren M. Coulthard dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini menggambarkan cara kerja neuron biologis secara matematis dan menjadi dasar perkembangan neuron network modern. Komponen utama neuron M. Coulthard-Pitts yaitu satu input X1, X2 sampai dengan X akhir. Dua bobot wax. Pada model awal ini bobot bersifat tetap atau biasanya 1. 3 penjumlahnya input, semua input dijumlahkan. Yang keempat ada threshold, ambang batas, nilai ambang batas aktivasi neuron. 5. Fungsi aktivasi. Jika jumlah input lebih dari threshold, maka outputnya 1. Jika tidak, outputnya 0. Model JST yang digunakan oleh MCP merupakan model yang pertama ditemukan. Model neuron MCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, fungsi aktivasinya biner. Yang B, garis yang memperkuat sinyal bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan atau besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif ke arah neuron tertentu. Setiap neuron memiliki batas ambang atau threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Selanjutnya itu ada studi kasus logika OR, di mana studi kasusnya itu adalah sistem keamanan pintu otomatis, dan di bawahnya itu ada tabel kebenaran di mana X1 itu 0, X2 nya itu 0, maka OR nya itu 0. Jika X1 nya itu 0, X2 nya itu 1, maka OR nya itu 1. Jika X1 nya itu 1, X2 nya itu 0, maka OR nya itu 1. Jika X1 nya itu 1, X2 nya itu 1, maka OR-nya itu 1. Dimana itu sebuah gedung perkantoran menggunakan pintu otomatis yang hanya akan terbuka jika sensor gerak itu mendeteksi adanya gerakan di dekat pintu atau X1, dan tombol buka manual ditekan oleh petugas keamanan atau X2. Jadi tujuan sistemnya itu jika ada gerakan atau tombol ditekan, pintu harus terbuka. Dan di bawah ini penyelesaiannya yaitu ada yang langkah pertama itu menyatakan dalam logika OR, di mana variabel X1 itu sensor gerak, di mana lambang 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif, X2 itu tombol manual, 1 ditekan, 0 itu tidak ditekan. Jadi fungsi logikanya yaitu jika X1 OR X2 sama dengan 1 itu pintu terbuka. Langkah yang kedua itu menentukan threshold. Karena ini adalah fungsi logika OR, kita set bobot 1 itu yaitu default model MC Coulthard-Pitts, dan threshold sama dengan 1 itu artinya jika ada minimal 1 input aktif atau output aktif. Lalu langkah yang ketiga itu fungsi aktivasi sederhana. Jika X1 ditambah X2 lebih dari atau sama dengan 1, output sama dengan 1 itu buka pintu, else output 0 itu tetap tertutup. Jadi simulasi tabel keputusannya yaitu X1 di mana X1 itu sensor gerak itunya 0, X2 nya itu di mana tombol manualnya itu 0, maka X1 plus X2 nya itu 0. Jadi outputnya itu atau pintunya itu tertutup. Lalu jika X1 nya itu atau sensor geraknya itu 0, X2 atau tombol manualnya itu 1, jadi X1 plus X2 itu 1, maka outputnya itu 1, yaitu pintu terbuka. Lalu jika X1 nya itu 1, X2 nya itu 0, X1 plus X2 nya itu 1, maka outputnya itu 1, yaitu pintu terbuka. Lalu jika X1 nya itu 1, X2 nya itu 1, maka X1 plus X2 itu 2, lalu pintu itu terbuka. Kesimpulan studi kasus ini adalah dengan menggunakan model
Mid-Chulot Speeds OR. Sistem pintu otomatis ini bekerja secara efisien dan logis, di mana hanya membutuhkan salah satu input aktif atau gerak atau tombol, sederhana tapi efektif untuk sistem otomatis dasar dan cocok untuk implementasi awal dalam otomasi cerdas.